Pinjam uang. Meminjam uang itu, Ibu, ada aturannya. Siapapun yang pernah minjem uang, ada satu resep yang sangat mudah bagaimana agar Allah menolongnya untuk membayar. Jadi bagi siapapun yang pinjam utang, di saat kita mengambil uang dari orang tersebut, kuatkan di hati keyakinan saya harus membayar. Jangan ada lintasan untuk lari dari membayar. Kalau kita ada lintasan untuk lari dari bayar utang, langsung dipersulit oleh Allah. Dan itu janji, Nabi pernah menyebutkan. Sebab ada orang kalau pinjam sama orang kaya, mentang-mentang kaya, minjem, lapah dia. Nggak pengen, Mbak. Nggak ada lintasan bayar. Yang kedua, catat, biarpun orangnya tidak mau mencatat. Saya pernah pinjam dengan beberapa ibunda kita yang ada di sini, atau ayahanda kita di sini, saya pinjam. Tapi saya harus hitam di atas putih, kalau tidak saya tidak mau pinjam. Karena apa? Dengan mencatat itulah akan ditolong oleh Allah. Karena saya patuh dengan Al-Quran. Idza tadayantum bidainil ajal musamma faktubu. Maka kalau di dalam hatimu tidak mau menulis, berarti ada niat mau lari, tidak akan ditolong oleh Allah. Sederhana kuncinya. Hitam di atas putih. Stamp apa? Materai. Ibu, berapa sih? 5 juta. 5 juta hitam di atas putih, tolong ditulis. Kata teman ibu, sudahlah wong, kamu kan dekat dengan saya. Enggak. Biarpun saya dekat, tetap saya pengen ditulis. Jadi yang minta nulis siapa? Kalau pengen cepat dibayar utangnya, yang pinjam itu minta ditulis. Kalau itu akan kemudahan. Maka kalau ada lintasan yang nanti mau lari, tidak akan ditolong oleh Allah. Dalam riwayat yang banyak. Ada orang jahat hatinya pinjam latah, pinjam. Tidak ada niat untuk membayar. Maka tidak akan ditolong oleh Allah. Dengan dicatat. Setelah dicatat, aman. Setan tidak akan menggoda, tidak bakal lari. Kemudian akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah itu apa? Sesuai dengan yang kita janjikan, segera. Dan kalau ternyata kita belum bisa membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan, jangan lari. Karena membuat dia murka dan marah orang yang punya duit. Datang dan minta maaf. Minta maaf, sampaikan saya belum punya duit. Dan jangan bohong. Kalau ada orang punya duit bisa bayar utang, kok ngomong tidak bisa, lalu ngaku tidak punya duit, lihat bakal nyungsep sengsara secepatnya. Kenapa? Zalim kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ini banyak. Kenapa orang semakin terbelit utang? Karena dia telah zalim di saat pinjam duit. Orang baik-baik malah dibohongin. Aduh, belum ada duit, padahal dia punya duit. Kalau memang butuh lagi, sampaikan saya utang 5 juta. Alhamdulillah ini saya ada duit 5 juta. Cuman saya masih butuh, boleh enggak saya pinjam lagi? Jujur dia, bangga dia, mungkin bahkan mengatakan, sudah kau pakai saja. Mungkin saya hibahkan. Tapi kadang-kadang sengsara itu urusan utang. Karena kita zalim kepada orang yang telah berbuat baik. Ini indahnya dalam jual beli. Patuhi syariat Nabi Muhammad. Ada sir, ada pertolongan dari Allah kalau begitu. Makanya orang yang pengen lari dari utang, nyungsep sengsara dia. Di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Karena zalim dan zalim. Na'udzubillah. Di sisi lain, kalau ada orang minjamkan duit, jangan minta tambahan. Karena apa? Orang yang pinjam pasti orang butuh. Jangan kau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan seseorang. Orang capek kau tolong. Makanya riba itu dilarang. Kenapa? Tidak boleh membuka pintu kedoliman. Sebab kalau orang butuh itu biasanya sudahlah. Pakai syarat apapun tetap mau. Apalagi yang anaknya sakit. Bu, sakit anaknya. Harus cepat sembuh. Iya, makanya pinjemin saya duit. Ya sudah, saya pinjemin 5 juta. Baliknya 6 juta ya. Dia mikir anaknya harus sembuh. Maka dia mengatakan, iya. Ini memanfaat kesempitan dan kesempitan. Besok anaknya sakit giliran. Nanti awas hati-hati. Karena zalim kepada orang yang butuh. Pinjemnya duit. Kalau mampunya kalau tidak. Lihat kalau yang minjem orangnya kenal Allah, yang dipinjemi kenal Allah, enak. Bahkan bagi orang yang punya uang, lalu telah meminjamkan kepada seseorang, lalu orang tersebut benar-benar fakir dan gak punya duit, maka fanadiratun ilai maisarah, wajib bagi saya untuk berikan tempo. Tidak boleh saya memaksa. Harus, gak bisa. Cuman kadang-kadang karena kebodohan kita, di saat kelihatan temannya mau bangkrut malah dikejar. Ini bodoh. Malah mestinya sebab apa? Kalau dia punya utang kepada kita, lalu dia fakir tidak punya duit, tidak boleh dipaksa. Sebab kalau dipaksa, mungkin dia akan mencuri setelah itu. Nah, ini indah dalam utang piutang. Nah, kemudian di saat Anda telah pinjam uang, ini yang bertanyakan ibu.
Kemudian Anda mengembalikan uang tersebut. Bolehkah saya telah pinjam duit kepada ibu 10 juta, saya pakai modal usaha. Janji saya Ramadan. Ternyata Ramadan alhamdulillah untungnya gede. Saya kembalikan 10 juta. Saya tambahi 50 juta. Juga boleh. Karena terima kasih. Asalkan tidak masuk dalam syarat transaksi. Boleh, Bu. Sebab sebaik-baik orang bayar utang ditambah. Cuman tambahannya itu tidak pakai syarat di awal. Pinjam. Bahkan syarat pun enggak harus pakai bunga ini. Enggak. Kadang-kadang pakai bahasa gini. Tahu diri aja ya. Itu bahasanya mana? Sama itu. Bahasanya halus lagi itu. Ya kayak yang lainnya aja lah. Enggak ada riba. Cuman dia tahu diri. Sama itu. Sama itu. Akan tapi kalau memang kita telah pinjam, kita mengucapkan terima kasih, berikan tambahan. Terima kasih yang sesungguhnya. Subhanallah. Dan itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah kita minta tambah. Itu adalah riba. Dan berurusan dengan riba adalah terkutuk di dunia dan terkutuk di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Saya punya teman yang suka tersinggung, sensitif. Setiap saya memberi masukan, senanglah engkau diingatkan. Jika rumus itu dipotong separuh pincang dan bukan kehidupan yang baik. Sebagai seorang istri, harus senang mengingatkan suami di saat salah. Pun demikian dia sangat senang jika diingatkan. Kalau ini rumus dipakai dalam segala bentuk kehidupan akan aman dan indah. Yang menjadi masalah ada orang itu senang mengingatkan. Istri senang ingatkan, tapi giliran diingatkan cemberut, tak diem. Sampai suaminya nggak tahu ini denger atau enggak, mau ngelanjutin serba salah, mau tidak dilanjutin belum beres omongannya, mau dilanjutin denger atau tidak. Kalau bapak-bapak nggak cemberut, langsung keluar rumah. Di saat diingatkan orang kecil, sampai mengatakan rahimallah imra'an ahdali uyubi, semoga Allah berikan kasih sayang kepada orang yang menunjukkan kepadaku tentang kekuranganku. Diberi hadiah orang tersebut. Bahkan cara mengingatkannya pun dengan cara kasar. Sampai para sahabatnya Sayyidina Umar marah. Mau dimarahin orang itu. Ternyata Sayyidina Umar malah balik marah. Justru orang itu yang akan menyelamatkanku. Dan bukan kalian semuanya. Loh, diingatkan senang. Kelas presiden ini. Nah kelas kita ini kelas al-Qaeda dalam motivasi dakwah kita. Di dalam kita mengingatkan lakukan dua hal. Yang pertama, kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Artinya apa? Kita harus milih waktu yang tepat. Jangan mentang-mentang dia salah langsung saya ingatkan. Ntar dulu pilih waktu yang tepat. Kapan enak-enaknya. Apalagi suami istri. Jangan istri lagi masak keringetan panas lalu diingatkan. Wah sak pancinya naik gitu. Terbang nanti itu. Jadi harus tahu diri. Kalau sudah makan enak disanjung masakannya enak dan sebagainya. Diamkan pakai gini nggak paham ya pakai gini akhirnya bisa begitu. Ini dia masalah. Makanya apa yang perlu diperhatikan di sini? Di saat kita mengingatkan harus dengan adab dan tata krama yang baik. Jadi pertama mengingatkan kebenaran tidak harus diucapkan saat ini. Artinya perlu kita cari waktu yang tepat. Yang kedua, ternyata kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Karena mungkin posisi Anda bawahannya. Perhatikan nih, apalagi sambil sholawatan, sambil kita berdoa semoga suamiku ini jadi akhlaknya baik. Baca bawahnya ngingetin marah, tapi atasnya sayang suamiku kan. Lega. Ini salah satu. Atau melalui orang lain. Makanya kadang-kadang orang sok pengen jadi pahlawan, sok pahlawan. Mentang-mentang ada kesalahan langsung diingatkan. Nah ini sekarang kita perlu tinjau. Ini jangan-jangan kita termasuk golongan ini sehingga sahabat kita tidak senang dengan kita. Atau mengingatkannya tidak di tempat yang tepat depan orang. Kamu jangan begitu, nggak benar tuh. Singgung dia. Nah ini kita perlu cek lagi. Jadi yang pertama kita harus kita koreksi di saat kita mengingatkan orang lain. Karena Allah. Sebab kalau kita mengingatkan karena Allah, kalaupun dia tidak mendengar omongan kita, kita tetap dapat pahala. Kita mengingatkan kedua kali, dapat pahala lagi. Kita mengingatkan ketiga kali, dia marah, tambah gede pahalanya. Apalagi melengos, merengut, cemberut, lebih gede pahalanya. Yakini mana ini. Tapi ingat prosedur tadi. Sebab Nabi mengatakan basyiru wa la tunaffiru. Kalau kita ingin mengingatkan seseorang, bagaimana orang diingatkan masih senang dengan kebaikan. Sehingga tidak boleh kita menjadikan orang itu lari dari kebenaran, marahi depan orang ini. Itu bukan sesuatu yang baik.
Baik, ini saja ya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang lapang hati. Mau memang kamu jelek kayak begitu kok. Itu kalau kamu jelek seperti yang diomongkan. Nggak usah marah. Karena memang jelek. Kalau ternyata kamu tidak jelek, dibilang jelek, alhamdulillah dia nggak tahu saya. Selesai. Kenapa harus marah? Misalnya perilakumu. Orang menuduh Anda seperti itu. Kamu begini, pelit dan sebagainya. Dibilang pelit. Kalau memang Anda pelit, ya benar juga. Dia tinggal gitu saja. Kalau ternyata Anda bermawan tidak pelit, ya dia tidak tahu saya. Ya alhamdulillah. Tetap tidak ada alasan untuk kita marah-marah. Ini adalah menata hati. Musuh, kita perangi, kita lawan, maka dengan begitu kita akan naik pangkat, mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.